Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi belajar bersama Ibu Loy Cuita Lembu dengan mata pelajaran seni budaya. Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang level dan pola lantai pada gerak tari. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan nyanyi dan doa. Mari kita bernyanyi Bagimu Negeri. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mampu mengidentifikasi berbagai level pada gerak tari, mampu mendeskripsikan gerak tari berdasarkan level, mampu mengomunikasikan penampilan gerak tari berdasarkan level secara lisan dan atau tertulis, mampu mengidentifikasi berbagai pola lantai pada gerak tari, mampu mendeskripsikan gerak tari berdasarkan pola lantai, serta mampu mengomunikasikan penampilan gerak tari berdasarkan pola lantai secara lisan dan atau tertulis. Apa yang dimaksud dengan level pada gerak tari? Level merupakan tinggi rendahnya gerak yang kita lakukan. Coba kalian amati gambar berikut ini bersama kelompok belajar. Setelah kalian mengamati gambar di atas, diskusikan dengan kelompokmu dan jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah ada kelompok penari yang posisinya lebih tinggi dari penari lain? Yang kedua, apakah ada penari yang berdiri sejajar dengan penari lain? Dan yang ketiga, coba kalian bandingkan perbedaan di antara gambar-gambar tersebut. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, level merupakan tinggi rendahnya gerak yang kita lakukan. Nah, level terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada level tinggi. Posisi penari pada level tinggi yaitu jinjit, melayang, dan melompat. Contohnya, tari kancet papatai yaitu tarian perang dari Kalimantan Timur. Kemudian level sedang. Nah, pada level sedang, posisi penari berdiri secara lurus di atas pentas atau dilakukan sejajar dengan tubuh. Contohnya, tari Maena dari Nias. Berikutnya, level rendah. Pada level rendah, posisi penari menyentuh lantai, misalnya berbaring dan duduk. Contohnya tari andun dari Bengkulu. Nah, sekarang kita juga perlu mengetahui fungsi level pada gerak tari. Yang pertama, memberi kesan dinamis terhadap gerak yang dilakukan. 2. Menjadikan gerak tidak monoton dan lebih menarik. 3. Menunjukkan tokoh dalam penampilan tari. Nah, apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai merupakan garis-garis yang dibentuk oleh penari. Pola lantai dibagi menjadi 2, pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Kita belajar yang pertama, pola lantai garis lurus. Nah, pada pola lantai garis lurus, garis yang dibentuk tentunya lurus. Contohnya, segi 4, segitiga, zigzag, dan lain sebagainya.
Pada level rendah, pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan duduk. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar tari saman dari Aceh, yang dimana penarinya duduk membentuk garis lurus. Berikutnya, pada level sedang, pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan berdiri. Nah, anak-anak kami bisa melihat pada gambar tari Maina dari Nias. Kemudian, pada level tinggi, pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan jinjit, melompat, ataupun melayang. Nah, anak-anak kami bisa memperhatikan gambar dari tari Bambangan Cakil dari Jawa Tengah. Selanjutnya, adapun pola lantai garis berikutnya itu pola lantai garis lengkung. Kalau tadi di pola lantai garis lurus, mereka membentuk garis lurus, contoh seperti segitiga, maka di pola lantai garis lengkung, garis yang terbentuk tentunya melengkung. Contohnya, lingkaran atau setengah lingkaran, angka 8, ataupun dalam bentuk spiral. Nah, kita bisa melihat gambar dari tari kecak, yang tentunya tari kecak ini berasal dari Bali. Berikutnya, ada tari randai dari Minangkabau. Nah, pola lantai garis lurus maupun garis lengkung dapat memberi kesan kuat dan dinamis jika tari yang dilakukan secara berkelompok. Berdasarkan materi yang telah kita pelajari tentang level dan pola lantai pada gerak tari, kita dapat mengambil kesimpulan dan membuat rangkuman seperti berikut ini. Level pada gerak tari yaitu tinggi rendahnya gerak yang dilakukan. Level pada gerak tari dapat dibagi menjadi 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Level pada gerak berfungsi untuk membuat desain bawah dan atas sehingga gerak tari yang dilakukan tampak dinamis. Permainan level yang variatif menjadikan gerak tidak monoton dan lebih menarik. Pola lantai merupakan garis-garis yang dibentuk oleh penari. Ada 2 jenis pola lantai yang sering digunakan pada pementasan tari, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lurus maupun garis lengkung dapat memberi kesan kuat dan dinamis jika tari dilakukan secara berkelompok. Nah, supaya kamu lebih paham lagi tentang materi level dan pola lantai pada gerak tari, silakan kamu dan kelompokmu mengerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, jelaskan perbandingan level rendah, sedang, dan tinggi. Soal yang kedua, temukan salah satu tari di daerah Nias yang menggunakan level tinggi. Soal yang ketiga, jelaskan perbandingan pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Yang keempat, gambarkanlah satu pola lantai garis lurus. Dan yang kelima, gambarkanlah satu pola lantai garis lengkung. Demikian materi kita untuk hari ini, yaitu tentang level dan pola lantai pada gerak tari. Sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu akan menambah sesuatu hingga hasil yang besar. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian pembelajaran kita, sampai bertemu pada materi-materi berikutnya.